Ekowisata bahari merupakan salah satu jenis wisata yang paling diminati, khususnya yang memiliki aktivitas berkaitan dengan kelautan, baik yang dilakukan di bawah laut maupun di atas permukaan laut. Secara umum, ekowisata bahari mencakup 3 kawasan, yaitu permukaan laut, di bawah lautan, dan di pesisir pantai. Adapun kegiatan wisata bahari yang dapat dinikmati secara langsung meliputi kegiatan diving, snorkeling, berenang, berperahu, dan lain sebagainya. Sementara kegiatan wisata bahari yang dinikmati secara tidak langsung seperti olahraga pantai dan piknik dengan menikmati pemandangan pasir dan lautan. Peran SIG sendiri dalam pengelolaan wisata ekowisata bahari untuk wisata pantai dan snorkeling adalah pembuatan peta kesesuaian lokasi wisata pantai dan snorkeling. Dalam pengerjaan perlunya memasukkan data dan snorkeling. Dalam pengerjaan perlunya memasukkan data, mengolah, hingga menganalisis data. Adapun tujuan dari analisis ini ialah untuk menentukan kelas kesesuaian wisata Pulau Samalona untuk kegiatan wisata snorkeling. Namun, potensi yang ada di Pulau Samalona belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya untuk wisata snorkeling. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian wisata snorkeling di Pulau Samalona. Adapun ruang lingkup pada analisis ini ialah memberikan informasi data mengenai kesesuaian wisata bahari untuk kegiatan wisata snorkeling. Selanjutnya, metodologi akan dilanjutkan oleh Mary. Lanjut metodologi. Yang pertama itu lokasi proyek atau lokasi penentuan dalam proyek ini yang kami pilih yaitu Pulau Samalona, salah satu pulau yang berada di Kota Makassar. Proyek ini dilaksanakan pada bulan November 2020. Yang kedua yaitu kriteria data yang dibutuhkan ada 2. Yang pertama analisis kriteria wisata pantai dan analisis kriteria wisata snorkeling. Wisata pantai kategori rekreasi mempertimbangkan 10 parameter. Yang pertama kedalaman perairan, tipe pantai, lebar pantai, material dasar perairan, kecepatan arus, kemiringan pantai, kecerahan perairan, penutupan lahan pantai, biota berbahaya, dan ketersediaan air tawar. Wisata bahari kategori snorkeling mempertimbangkan 7 parameter. Yang pertama kecerahan perairan, tutupan komunitas karang, bentuk pertumbuhan karang, jenis ikan karang, kecepatan arus, dan kedalaman terumbu karang. Identifikasi data yang dibutuhkan. Yang pertama data lapangan hasil pengukuran parameter kesesuaian, lanjut tumpang susun atau hasil overlay, kemudian pembobotan, lanjut kriteria kesesuaian, dan yang terakhir peta kesesuaian wisata pantai dan snorkeling. Pada proyek ini kami menganalisis pemetaan kelas kesesuaian wisata untuk mengetahui luas ruang dan aktivitas di Pulau Samalona. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan sistem informasi geografis menggunakan program ArcGIS 10,3 dengan teknik spatial overlay, modeling yang menggunakan pembobotan pada sejumlah faktor yang berpengaruh, dan skor kesesuaian pada setiap kriteria yang telah ditentukan. Baik, saya akan lanjutkan ke materi hasil dan pembahasan, di mana kita lihat pada PPT-nya ada 4 stasiun dengan 4 indeks kesesuaian, yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Tingkat kesesuaian snorkeling didasarkan pada 6 parameter, yaitu kecerahan perairan, tutupan komunitas karang, bentuk pertumbuhan karang, jenis ikan karang, kedalaman terumbu karang, dan lebar hamparan terumbu. Penentuan kesesuaian pada ArcGIS-nya kami lakukan dengan analisis bobot dan skor yang didasarkan pada tingkat urgensi parameter. Analisis kesesuaian wisata snorkeling yang didapatkan seperti yang saya bilang ada 4 stasiun, di mana stasiun 1 dikategorikan sangat sesuai, stasiun 2 dikategorikan sesuai, stasiun 3 dikategorikan sangat tidak sesuai karena hanya ada karang mati di dalamnya. Stasiun 4 dikategorikan tidak sesuai, sama seperti stasiun 3
yang kami dapatkan hanya terumbu karang yang sudah mati. Itulah hasil dan pembahasannya. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari analisis ini yaitu kesesuaian kriteria terhadap wisata snorkeling dapat dikelola dalam dua bentuk data, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial adalah data yang memuat beberapa aspek keruangan, sedangkan data atribut merupakan data yang memuat beberapa atribut tertentu. Kedua data ini kemudian dibentuk dalam layers atau coverage untuk dimasukkan ke dalam peta dasar yang tersedia, yang kemudian menghasilkan peta-peta tematik dalam format digital sesuai parameter untuk masing-masing analisis kesesuaian. Tingkat kesesuaian wisata snorkeling didasarkan pada 6 parameter, yaitu kecerahan perairan, tutupan komunitas karang, bentuk pertumbuhan karang, jenis ikan karang, kedalaman terumbu karang, dan lebar hamparan dasar terumbu. Penentuan kesesuaian dilakukan dengan analisis bobot dan skor yang didasarkan pada tingkat urgensi parameter. Analisis kesesuaian wisata pantai sebagai lokasi wisata snorkeling Pulau Samalona terbagi 4 kelas kesesuaian, yakni sangat sesuai, sesuai, sangat tidak sesuai, dan tidak sesuai. Pada stasiun 1, kategori yang didapatkan yaitu sangat sesuai karena terdapat banyak tutupan karang yang masih hidup. Pada stasiun kedua, didapatkan kategori sesuai karena didapatkan tutupan karang hidup yang lebih sedikit dari stasiun pertama. Pada stasiun ketiga, dikategorikan sangat tidak sesuai karena banyak tutupan karang mati yang ditemukan. Sedangkan pada stasiun keempat dikategorikan tidak sesuai karena banyak tutupan karang mati yang ditemukan, namun lebih sedikit dari stasiun 3.